koperasi harus bangkit. Koperasi salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa seorang manusia. Berpulangnya 5 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia menjadi alarm keras bahwa ada yang keliru dalam desain pelatihan bagi calon manajer Koperasi Merah Putih. Pemerintah kini telah melakukan evaluasi, namun pertanyaannya, sudahkah pembenahan ini menjawab kebutuhan nyata akan tata kelola koperasi di lapangan? Inilah episode ke-79 di Poin Investigasi. Saya Dipon Terbahagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Calon Manajer Koperasi Merah Putih. Tunjukkan semangatmu! Jiwa bangsa! Jiwa bangsa! Jiwa bangsa! Hurra! Jiwa bangsa! Jiwa bangsa! Jiwa bangsa! Hurra! Terus saya tiba di Pusat Pendidikan Kesehatan TNI Angkatan Darat yang berada di Kramat Jati, Jakarta Timur, yang juga menggelar pelatihan untuk calon manajer Koperasi Merah Putih. Ketika menjadi manajer Koperasi Merah Putih, apakah PBB ini juga digunakan, Pak? Tidak, yang kita tangkap adalah esensi dari pelajar itu sendiri. Fokus utama kami adalah memberikan mereka bekal kedisiplinan, kepemimpinan. Kenapa Mbak Ayu nggak pakai sepatu video? Karena hamil kemarin saran dari dokter. Dari awal kan para pembina dan pelatih juga menanyakan apakah kami masih merasa aman dan nyaman mengikuti hal seperti ini. Itu tergantung keputusan kami lagi. Ketika pertama kali datang, kondisi pasien ini seperti apa? Pasien ini keluhannya dengan kepala pusing berputar. Mungkin apakah kelelahan karena latihan atau seperti apa? Oh, enggak sih, setelah dapat penempatan di sini, kayaknya ini rumah kedua saya sih, bisa dibilang gitu. Karena komandannya kan baik-baik juga. Terus saya punya teman gitu. Kami sudah merevisi bahwa mereka hanya diberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan bela negara. Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Terkait dengan meninggalnya 5 ini, kami sudah membentuk tim investigasi. Sudah ikhlas menerima kepergian adik kami. Kami mengharapkan tanggung jawab moral dari instansi terkait dan juga mungkin sampai ke pemimpin negara kita. Apakah pendekatan militeristik ini pernah disuarakan oleh Bung Hatta? Tidak. Bung Hatta sendiri dalam tulisannya bukan dengan jalan perintah dan mendesak, tetapi dengan jalan mendidik. Sebetulnya ketika membangun koperasi kita harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Bahwa sebuah koperasi itu biasanya ada anggota. Kebetulan di Kelurahan Melawai itu ada kesulitan untuk menjadi anggota. 30 hari dilatih oleh militer, sementara 15 hari untuk pelatihan manajerial. Itu yang kita kemarin dievaluasi juga. Kementerian Koperasi nanti sudah menyiapkan 3.000 pengajar. Modul-modulnya juga udah siap. Saudara, sejak pertengahan bulan Juni 2026, pemerintah menggelar pelatihan untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang telah terpilih menjadi calon manajer Koperasi Merah Putih. Bahkan tak tanggung-tanggung, proses pelatihan ini secara serentak dilakukan di 67 satuan pendidikan Akademi TNI di seluruh Indonesia. Para calon manajer Koperasi Merah Putih harus mengikuti proses pelatihan dasar militer selama 30 hari dan dilanjutkan dengan pelatihan manajerial selama kurang lebih 2 pekan. Namun tragedi besar terjadi. Pelatihan calon manajer Koperasi Merah Putih yang dimaksudkan untuk mencetak manajer-manajer yang handal justru melahirkan korban jiwa. 5 peserta terenggut nyawanya hanya dalam kurun waktu 2 pekan. Pada 17 Juni 2026, calon manajer bernama Yonanda Muhammad Taufik meninggal dunia. Peserta SPPI asal Padang, Sumatera Barat ini meninggal saat ikut pelatihan di Pusat Latihan Tempur Kodiklat Batu Raja.
Kementerian Pertahanan menyebut berdasarkan pemeriksaan medis, Yonanda meninggal karena henti jantung. Sehari kemudian Anissa Mulyasaro, calon manajer asal Lamongan, Jawa Timur, menyusul kepergian Yonanda. Anissa adalah peserta SPPI di Satdik Depo Pendidikan Kejuruan Rindam 6, Pulau Warman, Balikpapan. Kemenhan menyebut dari hasil keterangan medis, Anissa meninggal karena heat stroke. Tak berselang lama, pada 23 Juni 2026, Novia Rahmadani Sihotang, asal Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, meninggal dunia. Kesehatan Novia menurun saat ikut pelatihan di Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Kemenhan menyebut berdasarkan pemeriksaan medis, Novia meninggal karena tuberkulosis. Warga menyatakan sebelum ikut pelatihan, Novia tak memiliki keluhan kesehatan. Untuk almarhumah sendiri sebelumnya tidak pernah ada keluhan untuk kesehatannya, baik itu dari sebelum dan sampai di sana, karena memang di tempat pelatihannya juga saya mengantarkan. Kemudian pada 26 Juni 2026, calon manajer yang menjadi korban meninggal dunia bertambah. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, asal Sumedang, Jawa Barat, yang sedang ikut pelatihan di Satdik Yon Parako 465 Halim Perdana Kusuma, berpulang. Kemenhan menyatakan berdasarkan resum medis dan laporan khusus, almarhum didiagnosa pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Di hari yang sama, Nola Diasari, asal Singkawang, Kalimantan Barat, wafat. Nola merupakan peserta SPPI dari Satdik Dodik Bela Negara Kalimantan. Menurut Kemenhan, Nola awalnya mengeluhkan sesak nafas dan badan panas. Kemenhan mengatakan dengan catatan kelebihan berat badan, hasil evaluasi medis Nola masih didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Usai mendapat sorotan publik, kini pemerintah mengubah latihan dasar militer menjadi latihan bela negara dan manajerial. Latihan bela negara guna memperkuat sikap, disiplin kerja dalam rangka national building, serta pembentukan karakter bagi para peserta sebelum mereka menjalankan penugasan sebagai pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Layan Merah Putih. Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI bukan karena paksa. Saudara, saya tiba di Pusat Pendidikan Kesehatan TNI Angkatan Darat yang berada di Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasi ini, saudara, menjadi salah satu satuan pendidikan TNI yang juga menggelar pelatihan untuk calon manajer Koperasi Merah Putih. Lalu pertanyaannya, seperti apa sebenarnya metode pelatihan yang kemudian diberikan kepada calon manajer Koperasi Merah Putih yang kini menjadi sebuah kontroversi di tengah publik? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Kolonel CKM Dr. Sohibul Ilmi selaku Komandan dari Pusat Pendidikan Kesehatan Puskesat TNI Angkatan Darat Kramat Jati, Jakarta Timur. Terima kasih, Pak Hilmi. Terima kasih, Mas Diko. Baik. Terima kasih. Bahwa kita tahu, Pak, ada sejumlah pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh publik, khususnya setelah ada 5 calon manajer Koperasi Merah Putih yang kemudian meninggal dunia. Kita tahu juga sudah ada evaluasi, Pak, yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Ada perubahan diksi dari pelatihan dasar militer menjadi pembekalan bela negara dan manajerial. Apa sesungguhnya perbedaan dari dua konsep ini, Pak? Tentu ada perbedaan di sini, bahwa pada materi-materi pembekalan bela negara dan manajerial, fokus utama kami adalah memberikan mereka bekal kedisiplinan, terutama pertama itu. Kedisiplinan. Okay. Kemudian bekal kepemimpinan, kemudian bekal mereka untuk berkomunikasi, karena mereka nantinya ini adalah calon-calon manajer yang akan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Okay. Mereka yang akan berinteraksi langsung, mengambil keputusan sebagai seorang manajer yang mengawaki program pemerintah, dalam hal ini Koperasi Desa Merah Putih. Tapi ada pertanyaan, Pak, apakah kemudian dengan perubahan konsep ini, masihkah ada pelatihan fisik yang kemudian diberikan kepada calon manajer Koperasi Merah Putih? Sebenarnya dalam arti pelatihan fisik itu, pelatihan fisik yang menurut kami adalah pelatihan fisik yang wajar. Dalam arti setiap mereka bangun pagi, kita akan melaksanakan fisik dalam bentuk senam pagi. Kemudian yang kedua adalah baris berbaris. Peserta dari SPPI ini kebanyakan dari berbagai daerah. Salah satu upaya kami untuk agar mereka saling kenal, kemudian melatih kerjasama antar mereka itu lewat metode baris berbaris. Untuk pelatihan fisik ini apakah ada perbedaan, Pak, dari konsep sebelumnya, pelatihan dasar militer
bergeser ke pembekalan bela negara dan manajerial? Tentu berbeda. Fokus kami yang sekarang ini banyak pelajaran-pelajaran di kelas, praktek-praktek di lapangan pun ini hanya sekedar melatih mereka untuk bagaimana bekerja sama itu. Oke. Jadi tidak ada yang namanya itu istilahnya kemiliteran itu seperti materi menembak, kemudian taktik, tidak ada. Pelatihan-pelatihan Pak yang dilakukan di lapangan di tempat ini bisa ditunjukkan? Monggo, silakan. Oke. Mari. Ketika menjadi manajer Koperasi Merah Putih, apakah PBB ini juga digunakan Pak? Tidak. Tidak ya? Jadi istilahnya tadi yang kita tangkap adalah esensi dari pelajar itu sendiri. Esensinya ya? Iya, esensinya. Dan ini para calon manajer kita Betul. Pak? Secara total ada berapa Pak? 229. 229? Iya. Dan semuanya wanita. Nanti gantian ini, siapa jadi pemimpin gantian mereka. Ini pemimpinnya ya? Iya, ini jadi pemimpinnya. Dan mereka yang tidak dipimpin ini sedang belajar juga bagaimana menerjemahkan fokus sama apa yang diinstruksikan pemimpinnya. Mereka manajer saat nanti menyampaikan komunikasi harus bisa diterjemahkan oleh anggotanya, mulai dari yang depan sampai dari yang belakang. Ini pertama kali jadi danton atau seperti apa? Siap, pertama kali jadi danton. Pertama kali jadi danton, 2 minggu mengikuti pelatihan. Sejauh ini apakah berat pelatihannya atau seperti apa? Siap, menurut pendapat saya pribadi, pelatihan di Pusdikes saat ini sangat menyenangkan, penuh dengan kegembiraan dan kegiatan-kegiatan juga tidak begitu berat. Meskipun berbaris saat ini di bawah terik matahari? Siap. Oke, tidak masalah? Tidak masalah. Oke, baik Pak Ilmi. Mungkin bisa ditunjukkan Pak proses pelatihannya, apakah memang biasanya ini di bawah terik matahari atau seperti apa? Tidak, kalau jam segini kita bisa ada tempat khusus. Ada tempat khusus? Iya, Oke, boleh kita mulai ya Pak ya? Ayo, mulai. Oke, silakan. Ayah tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyusul serbu. Penghormatan. Hormat! Ya, luruskan. Tangan tidak boleh terlalu terbuka, tangan rata. Ini posisi penghormatan. Kita ini dalam melaksanakan latihan, ada alat kendali kita yaitu namanya WBGT seperti itu. Jadi kalau terlalu panas, itu kita akan hentikan semua latihan di lapangan. Boleh kita lihat Pak? Yuk kita lihat. Ini artinya salah satu alat yang digunakan untuk memastikan bahwa kondisi di sini bersahabat untuk para calon manajer Koperasi Merah Putih. Jadi seperti ini alatnya. Dia nanti akan menunjukkan di sini ada standarnya di sini. Kapan ini suhunya, kapannya ada bendera. Ini bendera berbeda-beda. Jadi nanti kalau misalkan panas sekali kita ganti bendera merah. Mereka akan pelatih akan tahu tidak boleh di lapangan. Ini 30 derajat ya kurang lebih ya. Dan memang sesuai karena bendera yang digunakan warna kuning. Jadi seluruh yang akan melaksanakan kegiatan di lapangannya akan melihat dulu bendera yang kita pasang di sini. Tidak boleh latihan di lapangan di kelas. Kalau merah tidak boleh ya? Tidak boleh. Berapa lama tadi Mbak latihan ini? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. Untuk lagu-lagunya itu dibuat sendiri atau memang diajarkan oleh personil TNI? Kami dibantu sama pembina, ada juga tambah-tambahan dari kawan-kawan SPPI. Ada kesulitan memimpin mereka semua? Tidak. Tidak ya? Dengan suara besar aja udah. Di bawah tadi ada yel-yel. Fungsinya apa Pak? Jadi fungsinya yel-yel ini satu untuk menunjukkan bahwa ini kompak. Mereka sudah ada sekat-sekat asal dari mana sudah tidak ada. Jadi dengan yel-yel ini interaksi antar mereka jauh lebih cepat. Ini kan tadi cuacanya kurang lebih 30 derajat Pak Hilmi. Iya. Dan mohon maaf tapi kita tahu juga ada beberapa, mungkin ada di antara korban yang meninggal dunia itu terkena heat stroke Pak. Tentu kita tidak harapkan terjadi kepada rekan-rekan kita di sini. Tapi ketika ada yang mengalami kejadian serupa, tindakan dari aparat ini akan seperti apa? Jadi untuk kejadian histori yang penting adalah pencegahan. Ya. Sebelum mereka dilaksanakan kegiatan, tentu kegiatan fisik seperti ini sifatnya bertingkat dan berlanjut. Tidak langsung istilahnya mereka langsung baris berbaris yang ada, tidak. Dan kunci yang paling penting adalah minum. Mereka selalu kita sediakan air minum. Masih kuat ya semua ya?
Ini karena ada Pak Komandan apa gimana nih? Dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan Wulan Nur Amalia. Mbak Wulan. Iya. Asalnya dari? Saya dari Sumbar, Sumatera Barat. Kenapa Mbak Wulan mendaftarkan diri sebagai calon manajer Koperasi Merah Putih? Karena saya tertarik dengan program ini, yang mana untuk membangun pembangunan Indonesia. Dan ini juga sesuai dengan jurusan saya, yaitu ekonomi. Publik cukup banyak yang mempertanyakan korelasi dan juga relevansi, termasuk juga urgensi dari pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Merah Putih. Menurut Mbak sendiri urgensinya apa? Menurut saya ini penting ya untuk membuat mental dan fisik kita menjadi kuat gitu. Karena sebagai manajer kita ini perlu gitu untuk mempunyai mental yang kuat dan fisik yang kuat juga gitu. Oke, tapi untuk pelatihan manajerial? Itu nanti ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Iya, siap. Yang jadi kegelisahan Pak dan tanda kutip dari publik adalah, apalagi ini kalau kita melihat semua peserta ini kan perempuan Pak, soal adanya calon manajer Koperasi Merah Putih yang sedang dalam kondisi hamil. Di sini ada Pak? Ada. Jadi di sini ada 2 orang mahasiswa yang dalam kondisi hamil. Jadi untuk 2 orang hamil ini kita menjadikan atensi khusus. Kita kasih tanda pengenal dia medik khusus. Jadi kegiatan fisik yang sifatnya berat tidak. Kemudian kami tempelkan 1 orang anggota TNI dengan kualifikasi bidan untuk memonitor setiap kegiatan mereka. Selain pelatihan baris berbaris Pak Hilmi, ini saya lihat sudah ada yang di kelas ya Pak? Ya, betul. Ini ada pelajaran kelas bagi mereka. Berapa siswa, memang jadwalnya pagi ini pelajaran kelas. Ada jadwal kegiatannya. Lapor, siswa SPG sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Lanjutkan. Lanjutkan. Maaf, ini pelajaran apa, Bu Mir? Ya, cara memberikan cara memberikan instruksi. Jadi mereka diberi pembekalan oleh Bu Mir ini bagaimana nanti kalau di lapangan, cara-cara mereka memberikan instruksi di slide ini dijelaskan oleh mereka. Ada beberapa metode di sana. Bagaimana kalau kelompok besar, kelompok kecil itu ada metodenya. Bagaimana mereka harus menyampaikan instruksi tersebut. Sedetail itu Pak? Iya, betul. Explore pelajaran yang sedang dilaksanakan. Oke. Kalau konvokan itu membutuhkan jauh berbagai macam opini. Mas Dipo ada yang hamil. Itu. Yang mana? Oh, siap. Saya akan coba datangnya dengan Mbak siapa? Elsa. Mbak Elsa. Boleh saya duduk ya Mbak ya? Mohon maaf, kondisinya? Kondisinya hamil. Sudah berapa bulan? 7 minggu. Ada treatment khusus ya? Iya. Apa Mbak yang membedakan dengan peserta lain? Dicek USG juga di sini. Oh, ini dicek USG ya? Di USG, kemudian kita cek lab. Suplemen vitamin dapat juga ya? Dapat. Suplemen vitamin dapat, oke. Kalau bidan selalu mendampingi ya? Iya, selalu. Kita harus saling menghargai ya, pendapat yang Oh, tadi kita sudah bahas Pak Hilmi, ada perbedaan konsep ataupun mungkin semacam evaluasi. Ketika kita tahu ada 5 peserta Pak, calon manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal dunia. Mungkin dari segi jadwal pelajaran Pak, terlihat perbedaan itu Pak? Bisa kita lihat di sini bahwa pelajaran hari ini atau minggu ini itu fokusnya hanya pada kepemimpinan dan manajerial. Sebagai contoh ini tata upacara keprotokolan, kemudian dasar-dasar bela negara, Sejarah perjuangan bangsa ya? Sejarah perjuangan bangsa di sini, kebetulan saya yang mengajar di sini. Oke, dan tidak ada pelatihan tembak menembak? Tidak ada. Kenapa Mbak Ayu nggak pakai sepatu beda ya? Karena hamil kemarin saran dari dokter. Kenapa kok dilatih kemiliteran ya? Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kemiliteran itu ada nilai-nilai ya. Jangan sampai nanti manajernya nggak bisa melaksanakan tugasnya, nggak bisa memimpin anak buahnya.
tempat tinggal Pak bagi para calon manajer ini di mana Pak lokasinya Pak? Di sini, di salah satu barak namanya tempat Supraun, gedung Supraun ini. Kita akan masuk saudara untuk melihat seperti apa ya tempat tinggal dari calon manajer Koperasi Merah Putih. Oke. Oh ini banyak ya Pak ya, ada berapa ruangan Pak? Di satu ruangan. Satu ruangan. Oh satu ruangan, oh memang pintunya dibagi-bagi. Saya izin masuk boleh ya? Silakan. Dan ini tempat tidurnya ya, tempat tidur bertingkat ya Pak, dan ada lemarinya. Tidak hanya Mbak Elsa yang tadi ya Pak ya, yang hamil. Ada juga ibu hamil di sini dengan Mbak siapa? Wahyuni Fitri. Kenapa Mbak Yu nggak pakai sepatu PDL? Karena hamil kemarin saran dari dokter. Karena kan sepatu PDL itu sifatnya berat. Jadi juga nanti ketika berjalan hentakannya juga lumayan berat. Jadi diizinkan oleh pakai sepatu cat. Oh ini sepatu cat biasa ya? Ya olahraga seperti yang lain. Jadi dia tidak pakai sepatu PDL. Oh oke, karena hamil ya Pak. Oke. Artinya diperhatikan sampai sedetail itu ya? Iya. Bahwa kita tahu Mbak, sebelumnya juga ada beberapa peserta yang kemudian hamil dan berdasarkan informasi dari Kementerian Pertahanan sebenarnya dipulangkan, tidak diikutsertakan. Mbak sendiri memilih untuk memang mengikuti kegiatan ini atau mungkin ada keinginan juga untuk dipulangkan atau seperti apa? Kalau dari awal kan para pembina dan pelatih juga menanyakan bagaimana kondisi kami, apakah kami masih merasa aman dan nyaman mengikuti hal seperti ini. Itu tergantung keputusan kami lagi, karena kami merasa di Satdikpusdikes ini kami sepertinya tidak ada terbebankan untuk melakukan kegiatan selama berada di Satdik ini. Pelatihan untuk calon manajer Koperasi Merah Putih ini kan belakangan menjadi sorotan. Apalagi ketika ada metode-metode seperti latihan fisik, termasuk juga urgensi penggunaan militer dalam proses pelatihan ini. Dan yang tidak kalah penting adalah ada 5 rekan kita, calon manajer Koperasi Merah Putih juga yang meninggal dunia pada saat mengikuti pelatihan. Tanggapan dari Mbak Ayu seperti apa? Melihat kondisi Mbak Ayu juga kan kondisi yang harus betul-betul mendapatkan pengawasan khusus. Untuk terkait berita itu, saya juga turut berduka cita atas hal yang menimpa rekan-rekan sejawat. Namun di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya latihan yang diadakan untuk kami para siswa SPPI ini sebenarnya itu tidak semenyeramkan apa yang dipikirkan orang di luar sana. Terkhusus untuk siswa-siswa SPPI, jikalau merasa badannya kurang fit, lebih baik menyampaikan kepada pelatih dan para pembina. Pasti pelatih dan para pembina itu saya rasa di seluruh Satdik itu mempunyai rasa perikemanusiaan. Saya akan coba lihat ya saudara ya, kondisi kamar ini secara sirkulasi udara juga cukup baik ya, karena ada jendela persis di belakang ya dari tempat tidur, termasuk juga ada AC. Oke. Ini memang semua tempat tidurnya bertingkat ya, karena ada 229 calon manajer Koperasi Merah Putih yang ikut pelatihan ini. Artinya memang untuk efektivitas ruangan juga dipergunakan ya, tempat tidur 2 tingkat ini. Saat ini sedang proses makan siang nggak Pak ya? Betul. Oke, untuk pemilihan menunya Pak, saya pengen lihat Pak, menunya itu apakah sudah ditentukan sebelumnya atau seperti apa? Jadi menu ini kita buat tiap hari berbeda. Baik itu makan siang, pagi, siang, sore menunya berbeda. Dan semua sudah kita perhitungkan, nilai gizinya sudah kita perhitungkan. Dan ini juga Mbak Ayu ya? Mbak Ayu yang dalam kondisi hamil juga. Gimana Mbak, makanannya cukup Mbak? Cukup ya. Untuk sumber proteinnya dan lain-lain? Cukup. Oke. Baik, silakan gunakan Mbak. Iya. Pak Ilmi, yang jadi sorotan juga usai ada 5 ya Pak ya, 5 calon manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal dunia adalah fasilitas kesehatan Pak, yang kemudian dimiliki oleh Satuan Pendidikan TNI. Di sini ada Pak? Di Pusdikes ini kami punya rumah sakit pendidikan, jadi rumah sakit pendidikan Pusdikes namanya.
Jadi apabila ada siswa yang perlu perawatan kesehatan, tentu kami bersandarnya di rumah sakit ini. Sejauh ini ada siswa atau calon manajer Koperasi Merah Putih, Pak, yang mungkin membutuhkan fasilitas kesehatan? Ada, kebetulan hari ini ada 2 orang yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Dirawat. Okay. Boleh kita lihat ya, Pak ya? Silakan. Oke. Ketika pertama kali datang, kondisi 2 pasien ini seperti apa? Kalau ini pasien ini baru datang kemarin, masuk perawatannya, keluhannya dengan kepala pusing berputar. Yeah. Lalu sudah kita berikan terapi, sudah kita konsulkan juga, sudah dilanjuti oleh perawatan dokter saraf, dokter Budi spesialis neuro. Saat ini keluhan pasien sudah berkurang. Sudah berkurang. Kalau yang ini satu lagi? Kalau ini dia masuk perawatannya dengan diare, disertai ada keluhan mual muntah. Saat ini kalau keluhannya saat ini sudah tidak ada. Untuk selanjutnya kita sudah berikan terapi dan sudah kita konsultasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dokter Agus. Boleh saya izin ngobrol ya, Pak ya? Oke. Tadi kan disebut oleh dokter seperti pusing mungkin, Mbak. Kondisi saat itu seperti apa, Mbak? Kayak gempa gitu, Pak. Pusing mutar gitu. Jadi kalau dia setiap buka mata, kita langsung makin pusing. Jadi bawaannya pengen merem gini terus. Sedang pelatihan atau? Itu saat belajar di kelas. Tapi sebelumnya Mbak Ria merasa, mohon maaf, mungkin apakah kelelahan karena latihan atau seperti apa? Oh, enggak sih. Tidak? Enggak. Pertama kali Mbak Ria mendaftar sebagai SPPI itu, mungkin bisa diceritakan secara singkat ceritanya seperti apa? Karena pilihan saya sendiri. Terus lolos, terus ujian CAT. Iya. Setelah itu dapat penempatan di sini ya, Pak. Setelah dapat penempatan di sini, kayaknya ini rumah kedua saya sih, bisa dibilang gitu. Ya? Karena komandannya kan baik-baik juga. Terus saya punya teman gitu. Itu aja sih, Pak. Bahwa betul memang pelatihannya menyenangkan ya, Mbak ya. Tapi melihat kondisi Mbak yang sakit dan harus dirawat, apa yang membuat Mbak tetap bertahan, tetap ingin mengikuti pelatihan calon manajer Koperasi Merah Putih? Ya kalau saya mundur berarti saya nggak percaya dong dengan pilihan saya sendiri, Pak. Bagi calon manajer yang akan mengikuti pelatihan, sebenarnya seketat apa, Pak, proses pemeriksaan kesehatan? Karena kita tahu juga proses ini menjadi pertanyaan belakangan usai ada 5 orang yang meninggal dunia. Apakah dilakukan di sini atau seperti apa teknisnya? Jadi begini, kami sebagai lembaga pendidikan yang menerima para siswa ini, tentu mereka datang ke sini melalui seleksi yang ketat, termasuk salah satunya dalam bidang kesehatan. Begitu mereka datang, pada hari pertama mereka datang, kita cek ulang kesehatan. Oke. Artinya berlapis ya, Pak ya? Berlapis. Dan mereka dengan dengan ada penyakit khusus, sejak awal kita tandai. Tentu kita tidak harapkan peristiwa duka yang sempat menyelimuti ini kembali terjadi. Apa kiranya yang akan dilakukan oleh TNI mungkin untuk memastikan bahwa proses pelatihan ini berjalan efektif, maksimal, dan juga tidak kembali melahirkan korban jiwa? Pertama tentu saya ikut berduka cita atas meninggalnya teman-teman siswa SPPI ini. Itu menjadi semacam alarm kesiapsiagaan bagi kami untuk lebih memperhatikan kondisi mereka. Jadi day per day, jam per jam, itu kami perhatikan. Saudara, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan membangun 40.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia, dan saat ini kurang lebih terdapat 1.061 koperasi merah putih yang sudah mulai beroperasi. Salah satunya ada di tempat saya berada, tepatnya di kawasan Melawai. Ada sebuah koperasi kelurahan merah putih yang telah beroperasi sejak bulan Juli 2025. Tetapi menariknya bahwa koperasi ini berada di tengah-tengah pusat keramaian anak muda. Lalu pertanyaannya, siapa yang kemudian ingin disasar oleh sebuah koperasi yang didirikan di Blok M Hub ini? Saya akan coba langsung datangi saudara. Saya akan tunjukkan saudara. Saya lihatnya di tengah-tengah gerai-gerai kuliner yang ada di sini, di Blok M Hub, ada satu koperasi
Kelurahan Merah Putih, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang berdiri. Saya akan masuk, saudara, ke Koperasi Kelurahan Merah Putih ya. Di sini terpampang foto Presiden Prabowo Subianto dan lokasinya adalah Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya sudah membuat janji dengan Pak Paiman selaku Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai ya Pak ya? Melawai. Oke, terima kasih Pak Paiman untuk waktunya Pak. Untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai ini sudah berdiri Juli 2025, betul ya Pak? Betul. Sudah banyak pembelinya Pak? Kalau pembelinya sudah banyak, cuma kan kendala ini kan posisinya adanya di tempat komersil. Betul. Jadi pembelinya itu masyarakat umum, bukan masyarakat lokal yang ada di sekitar di Kelurahan Melawai. Padahal kan sebenarnya koperasi kan sebenarnya kita supaya mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Bahwa sebuah koperasi itu biasanya ada anggota. Kalau melihat tantangannya tadi, artinya saat ini kesulitan mencari anggota. Nah, kebetulan di Kelurahan Melawai itu ada kesulitan untuk mencari anggota. Kalau setahu pengetahuan saya, di Kelurahan Melawai adalah warganya itu kebanyakan kelas menengah ke atas. Yang jadi anggota saat ini siapa saja? Sudah ada? Anggota sudah. Anggota itu hanya pengurus sama pengawas saja. Mungkin 1 hari atau mungkin 1 minggu atau 1 bulan. Keuntungannya Pak? Kalau keuntungan kita kadang-kadang pas kita bikin laporan tahunan 2025, keuntungan kita yang kami laporkan ke suku dinas koperasi tingkat wali kota, itu kita keuntungan hanya kurang lebih 78.000. 78.000 per 25 Desember kemarin. Jadi selama 6 bulan ya. Apakah pendekatan militeristik ini juga yang mungkin menjadi salah satu kaidah yang pernah disuarakan oleh Bung Hatta? Tidak. Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan menjadi motor baru penggerak ekonomi bangsa. Namun di balik implementasi program muncul rentetan persoalan. Sempat menjalankan amanah sebagai manajer Koperasi Merah Putih, Novia Ramadhani Sihotak meninggal dunia saat menjalani latihan dasar kemiliteran. Bagi keluarga, kehilangan ini tak hanya meninggalkan duka mendalam, namun juga menyisakan banyak pertanyaan tentang tanggung jawab, prosedur keselamatan, hingga evaluasi program. Ketika mendengar kabar duka pastinya kita terpukul ya. Kami mengharapkan tanggung jawab moral dari instansi terkait dan juga mungkin sampai ke pemimpin negara kita. Sebelumnya, Direktur Kebijakan Publik Selyos menilai kebijakan latihan dasar militer tidak berbasis data maupun bukti empiris. Selyos beranggapan program Koperasi Merah Putih perlu dievaluasi total hingga ada dasar kebijakan yang tidak membahayakan nyawa masyarakat. Ya, selama 10 tahun terakhir, 4 orang meninggal dalam pelatihan wajib militer di Korea Selatan. Indonesia hanya dalam 2 minggu, 5 orang meninggal untuk pelatihan militer. Hanya pesertanya 32.000 orang. Kalau memang mau mempersiapkan pengelola koperasi, itu kirim mereka ke inkubasi koperasi, kirim ke lembaga pelatihan. Sorotan juga datang dari Komisi 1 DPR RI. Anggaran pelatihan pun tak luput dari sorotan karena disebut menembus lebih dari 1 triliun rupiah. Dari 45 hari, 30 hari itu latihan militer. Coba bayangkan, 15 hari hanya latihan substansi mengenai perkoperasian. Saya hitung ya, dari anggaran sekitar 45 juta per orang, kalau hanya melaksanakan substansi pelatihan operasi saja, itu 1, sekian triliun dah kita bisa ngirit. Pemerintah melalui Wamenhan Doni Ermawan mengucapkan duka cita. Selain itu, Wamenhan menegaskan Latsarmil Koptes dan Kampung Nelayan dihentikan serta tidak akan dijadikan komcat. Kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Ya, kami sudah merevisi program ini. Kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan bela negara. Tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer.
Di tengah polemik yang terjadi, pemerintah menargetkan pembentukan 40.000 koperasi desa merah putih pada tahun 2026 yang menyerap anggaran besar dari dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, sebanyak 58,03% dana desa dialokasikan untuk implementasi koperasi desa merah putih. Di tengah besarnya target dan anggaran, implementasi pembangunan koperasi di sejumlah daerah justru memunculkan kontroversi. Di Pati, Jawa Tengah, koperasi dibangun di tengah kawasan tambak dan jauh dari permukiman warga. Akses menuju lokasi bahkan masih berupa jalan tanah yang belum diaspal. Di Temanggung, gedung koperasi dibangun di atas jalan umum antar dusun. Akibatnya akses warga yang menjadi urat nadi aktivitas harian turut terganggu. Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar menjadi instrumen besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun setiap kebijakan mestinya lahir dari kebutuhan yang nyata dan menjaga keselamatan warga. Di tengah kusutnya beragam polemik, pertanyaan besar kini mengemuka. Apakah Koperasi Merah Putih akan benar-benar menjadi solusi bagi rakyat atau justru menjelma menjadi masalah baru yang kian berat? Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta selalu menekankan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pengelolaan koperasi yang ada di tanah air. Namun, upaya pemerintah untuk kembali menghidupkan koperasi saat ini melahirkan tanda tanya dengan adanya pendekatan militeristik yang sangat kental dengan nuansa hierarkis. Lalu pertanyaannya, saudara, sudahkah jalan yang kemudian diambil oleh pemerintah selaras dengan apa yang kemudian dicita-citakan oleh Bapak Proklamator kita? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Direktur Yayasan Hatta sekaligus putri ketiga dari Bung Hatta, Bu Halida Nuria Hatta. Bu Halida, terima kasih untuk waktunya, Bu. Terima kasih juga. Soal gagasan besar pemerintah terkait dengan Koperasi Merah Putih yang saat ini begitu banyak menuai sorotan dari publik. Pertanyaan saya, apakah gagasan ini sesuai dengan apa yang kemudian dicita-citakan oleh Bapak Proklamator kita, Bung Hatta? Kalau melihat bahwa gagasan koperasi supaya itu menjadi sokoguru perekonomian Indonesia, itu memang sebuah gagasan yang juga harus dijewantahkan dan menjadi pekerjaan rumah. Memang cita-cita Bung Hatta adalah masyarakat Indonesia berkoperasi supaya bisa memperbaiki kehidupan ekonominya, dan juga bangsa Indonesia pada dasarnya itu punya rasa musyawarah untuk mufakat. Karena tadi nyebut demokrasi, nah ini demokrasi ekonomi. Pertanyaannya apakah sesuai? Kalau dilihat dari ide besar bahwa keinginan seluruh masyarakat Indonesia itu mengatur perekonomiannya dengan jalan koperasi, itu memang ide yang besar yang baik. Tetapi sekarang masalahnya metodenya. Ya, metodenya. Dan kita tahu juga, Bu Halida, bahwa beberapa hari terakhir ini publik begitu menyoroti, khususnya terkait dengan persiapan calon manajer Koperasi Merah Putih, Bu, yang kemudian dididik secara militeristik, tentu sangat kental dengan nuansa hierarkis, dan yang tidak diprediksi adalah bahwa ada 5 orang peserta calon manajer Koperasi Merah Putih yang kemudian meninggal dunia. Apakah pendekatan militeristik ini juga yang mungkin menjadi salah satu kaidah yang pernah disuarakan oleh Bung Hatta? Tidak. Tidak pernah sama sekali? Tidak. Bung Hatta sendiri dalam tulisannya, Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, yang merupakan kumpulan tulisan Bung Hatta dan pidato Bung Hatta, di sini pada halaman 158 pesan Bung Hatta, bukan dengan jalan perintah dan mendesak, tetapi dengan jalan mendidik. Jalan mendidik dan meyakinkan rakyat. Jadi ini adalah jalan pendidikan. Jadi kalau misalnya bisa diatur begini, tapi jangan masuk unsur politik ya di situ. Karena yang menarik juga bahwa pemerintah untuk tahun ini, Bu, menargetkan ada 40.000 Koperasi Merah Putih yang kemudian terbangun di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga tahun 2029 angkanya ini menyentuh angka 80.000 Koperasi Merah Putih yang harus berdiri. Tanggapan Bu Halida? Ya, kembali ke yang tadi ya. Kalau kita dalam rangka membangun, seperti Bung Hatta bilang,
membangun koperasi dan koperasi membangun. Bagaimana kita membangun koperasi itu adalah dengan jalan pendidikan. Nah, untuk itu nggak bicara kuantitatif. Bukan soal kuantitatif. Kualitas. Dan kalau misalnya tadi disebut ya ada yang sampai meninggal dunia karena latihan bersifat militer yang terlalu keras ya fisik. Sebetulnya ketika membangun koperasi kita harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Oke, saya ingin membahas soal apa yang kemudian tadi tertuang di buku itu, Bu, soal perintah. Apakah ini juga yang kemudian menjadi salah satu fokus dari Bung Hatta? Koreksi kalau saya salah, ketika menjabat sebagai Perdana Menteri dan berfokus kepada bagaimana mengelola militer saat itu dengan satu gagasan, yaitu RERA, rekonstruksi dan juga rasionalisasi, memisahkan peran militer dan juga peran sipil. Apa kekhawatiran terbesar ketika dua instrumen ini menjadi satu? Ketika RERA itu diajukan oleh Bung Hatta dan dilaksanakan, itu adalah pengendalian dan juga kembali ke fungsi masing-masing. Jadi waktu itu angkatan agar kembali ke barak, kembali kepada membangun militer yang kuat dalam arti profesionalisme. Ya, jadi RERA itu sebetulnya adalah satu gerakan bahwa meritokrasi dalam kehidupan kita itu penting. Bahwa proses pelatihan kepada calon manajer ini untuk yang dilakukan militeristik ini 30 hari, sementara manajerialnya hanya dilaksanakan 15 hari. Apakah hal ini cukup? Apa mungkin yang sebenarnya paling dibutuhkan untuk seseorang yang nantinya akan mengelola koperasi? Tidak bisa. Metode ini tidak bisa kalau menurut saya. Menurut Bung Hatta juga tidak bisa begitu. Oke. Iya. Dan memang harus dibangun dari kesadaran masyarakat. Iya, harus ada satu program yang betul-betul dalam hal ini. Apa yang ada di desa itu dipelajari. Ya, kemudian harus ada ahli-ahli dari akademik, ya, sosiologis, antropologis itu pasti sudah perlu, dan tentu juga dan sosial ekonominya. Ketika kita membahas soal hari ataupun jumlah hari pelatihan, koreksi kalau saya salah Pak, 30 hari dilatih oleh militer, sementara 15 hari atau lebih sedikit ini untuk pelatihan manajerial. Itu yang kita kemarin dievaluasi juga. Saudara, pemerintah terus berupaya untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional melalui gagasan besar, yaitu Koperasi Merah Putih. Saya akan tanyakan secara langsung, secara eksklusif kepada Menteri Koperasi, Bapak Ferry Juliantono. Pak Ferry, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Pak Ferry, izinkan saya menanyakan hal yang paling pertama terkait dengan berita duka, Pak, yang datang bahwa ada 5 calon manajer Koperasi Merah Putih yang kemudian meninggal dunia, Pak, pada saat mengikuti prosesi pelatihan. Tanggapan Anda, Pak Menteri? Yang pertama tentu kami menyatakan duka yang mendalam. Saya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Bapak Menteri Pertahanan, dan juga saya sendiri juga sudah menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden, dan kemarin secara resmi Kementerian Pertahanan juga sudah menyatakan mengevaluasi dan merubah format pelatihannya. Jadi pelatihan ini tidak pelatihan dasar kemiliteran, tapi pelatihan bela negara dengan format yang berbeda dengan yang sebelumnya. Melihat gagasan dasar dari Koperasi Merah Putih itu sendiri, tolak ukur keberhasilannya itu apa, Pak Menteri? Pak Prabowo jadi presiden, kami didorong untuk menjadikan badan usaha koperasi ini ngejar ketinggalan dengan BUMN dan badan usaha swasta. Melalui Inpres nomor 9 tahun 2025, kita bentuk badan hukumnya, aktenya, kemudian dilanjutkan dengan Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang pembangunan fisik gudang, gere-gere dan alat kelengkapannya. Nah, sekarang yang bangunan fisiknya
udah selesai itu sekitar 14 ribuan. 14 ribu. Yang sedang dibangun itu 23 ribuan. Harapannya nanti bulan Agustus sekitar 30 ribuan bangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya itu sudah selesai. Terkait dengan manajerial, pertanyaannya adalah ketika kita membahas soal hari ataupun jumlah hari pelatihan, koreksi kalau saya salah Pak, 30 hari dilatih oleh militer, sementara 15 hari atau lebih sedikit ini untuk pelatihan manajerial. Itu yang kita kemarin dievaluasi juga, bobotnya juga nanti akan ditambah di ruang kelas, sehingga nanti pengetahuan yang tadi dimaksudkan itu nanti akan diperbanyak untuk volume itunya, pendidikannya. Artinya manajerial ini porsinya akan lebih banyak. Iya. Seperti apa prosedur dan juga pemilihan lokasi dari pendirian Koperasi Merah Putih yang kita tahu banyak sekali diperbincangkan oleh publik. Tidak banyak Pak? Nggak banyak. Oke. Pak Menteri bilang 10 ya Pak? Nggak sampai 10. Tidak sampai 10? Nggak sampai 10, tapi kita tetap harus juga menerima masukan tentang misalkan lokasi yang dianggap kurang ideal. Betul. Nah, tetapi proses penentuan lokasi yang tidak ideal itu sebenarnya sudah ditempuh melalui musyawarah dengan masyarakat desanya. Saya juga sudah mendatangi secara langsung Koperasi Kelurahan Merah Putih yang berada di kawasan Blok M Jakarta Selatan, Pak. Mengapa ditempatkan, mengapa didirikan di tengah? Jadi gini, ini saya ceritakan dulu. Jadi dulu waktu sebelum dikeluarkan Impres nomor 17 tentang pembangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapan, dulu memang kita berusaha untuk menggunakan fasilitas bangunan yang bisa digunakan di daerah-daerah, termasuk juga yang di Blok M itu dulu waktu awal. Nah, tetapi oleh Bapak Presiden kemudian dibuat Impres supaya ada standarnya. Yang kelurahan nanti model bisnis dan studi kelayakan usahanya juga akan berbeda. Kita tahu 12 Juli nanti adalah Hari Koperasi Nasional, Pak. Apakah kemudian momentum ini juga akan digunakan oleh Kementerian Koperasi untuk betul-betul mensosialisasikan program ini dan juga menggalakkan lagi bahwa koperasi memang adalah soko guru perekonomian bangsa? Iya, bulan koperasi ini menjadi bulannya kembalinya momentum, kembalinya ideologi ekonomi sesuai dengan pasal 33. Selamat tinggal ekonomi liberal kapitalis.